Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Prawono dari D3 Teknik Listrik A. Di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang energi listrik. Oke, yang pertama adalah sejarah energi listrik. Di sini ada yang pertama Thales, yang kedua Benjamin Franklin, yang ketiga Michael Faraday, keempat Thomas Edison, yang kelima George Westinghouse. Nah, itu adalah nama-nama yang berkaitan dengan energi listrik. Mari kita simak video berikut ini tentang berbagai macam alat yang kita gunakan setiap harinya, seperti handphone, komputer, televisi, hingga AC, membutuhkan sumber tenaga berupa energi listrik. Namun, tahukah kamu siapa yang menemukan listrik itu sendiri? Yang pasti bukan PLN loh ya. Yuk kita cari tahu siapa dia. Sejumlah teori yang mengarah kepada penemuan listrik sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Tokoh-tokoh seperti Ampere, Coulomb, dan Joseph Priestley juga sudah melakukan berbagai percobaan yang membuka jalan menuju penemuan listrik. Namun di antara banyak nama yang ada, seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Michael Faraday akhirnya diakui sebagai bapak listrik karena dianggap mempunyai kontribusi paling besar untuk dunia kelistrikan. Michael Faraday lahir di Newington Butts, Inggris pada tanggal 22 September 1791. Saat berumur 14 tahun, Faraday membantu ayahnya untuk membiayai keluarganya dengan bekerja di penjilidan buku serta menjualnya. Ketika waktu senggang, ia menyempatkan diri untuk membaca berbagai macam buku, terutama buku kimia dan fisika. Faraday menjadi terkenal berkat karyanya mengenai kelistrikan dan magnet. Eksperimen pertamanya ialah membuat konstruksi tumpukan volta dengan 7 uang setengah sen, ditumpuk bersama dengan 7 lembaran seng, serta 6 lembar kertas basahan air garam. Dengan konstruksi yang diawali oleh volta ini, ia berhasil menguraikan magnesium sulfat. Pada tahun 1821, Hans Christian Ørsted mempublikasikan fenomena elektromagnetisme. Dari sinilah Faraday kemudian memulai penelitian yang bertujuan untuk membuat alat yang dapat menghasilkan rotasi elektromagnetik. Salah satu alat yang berhasil ia ciptakan adalah homopolar motor. Dalam alat yang diciptakan Faraday ini, terjadi sebuah gerakan berputar terus-menerus. Gerakan ini ditimbulkan dari gaya lingkaran magnet yang mengelilingi kawat yang panjang hingga ke dalam larutan merkuri, dan di dalam larutan tersebut sudah terdapat magnet, sehingga kawat akan terus berputar jika dialiri listrik yang berasal dari sebuah baterai. Penemuan Faraday inilah yang kemudian menjadi sebuah dasar dari teknologi elektromagnetik saat ini. Dari percobaan itu, ia menemukan sebuah motor listrik pertama di dunia yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Puncak penemuan medan listrik oleh Faraday terjadi ketika ia membuat percobaan dengan melilitkan 2 kumparan kawat yang terpisah, dan ia kemudian menemukan apa yang dikenal dengan nama induksi timbal balik. Magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat, yang kemudian magnetnya berjalan. Dari sini, ia kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. James Clerk Maxwell kemudian membuat rumus matematikanya dan kemudian dikenal dengan nama Hukum Faraday. Michael Faraday sendiri wafat pada tanggal 25 Agustus 1867. Untuk mengenang jasa-jasanya di bidang kelistrikan, namanya kemudian diabadikan dalam sebuah satuan dalam ilmu fisika, yaitu satuan kapasitansi dengan simbol F atau Faraday. Nah, sekarang kamu sudah tahu siapa penemu listrik itu. Sampaikan juga pengetahuan ini kepada adik, kakak, dan teman-teman lainnya agar mereka semua juga bisa ikut mempelajarinya. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, setelah kita melihat video tadi, ternyata bapak listrik adalah Michael Faraday. Dia seorang ilmuwan Inggris yang pertama menyadari bahwa arus listrik dapat dihasilkan dengan melewatkan magnet melalui kawat tembaga. Itu dapat menunjukkan ya, hampir semua listrik yang kita gunakan saat ini dibuat dengan magnet dan kumparan dari kawat tembaga raksasa di pembangkit listrik di Indonesia. Selain Faraday,
Ada juga Benjamin Franklin. Dia adalah percobaannya dengan layang-layang pada 1752. Yang selanjutnya Thales. Dia penemu pertama itu fenomena batu ambar yang bila digosok-gosok akan dapat menarik bulu. Hal ini berkaitan dengan fenomena listrik. Itu adalah sejarah energi listrik yang saya sampaikan. Selanjutnya, definisi energi listrik. Energi listrik adalah suatu energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dengan kebutuhan konsumsi daya dalam satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, terus memanaskan, pendingin, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Satuan dasar energi listrik adalah joule dan satuan lainnya adalah kilowatt hours. Selanjutnya adalah satuan. Yang tadi pertama adalah watt arus ampere. Watt arus atau ampere. Ampere dinamai dari ahli fisika dan matematika Prancis Andrea Maria Ampere pada tahun 1775 sampai 1863. Ia mempelajari elektromagnetisme dan mengatakan dasar elektrodinamika. Oleh karena itu, ampere menjadi satuan standar internasional yang ditandatangani pada pameran listrik internasional pada tahun 1881. Ampere menjadi satuan unit standar pengukuran listrik untuk arus listrik dengan rumus I sama dengan F bagi R. I itu kuat arus listrik, V benda potensial listrik, dan R adalah hambatan. Yang kedua, tegangan atau volt adalah satu turunan dalam standar internasional untuk mengukur perbedaan tegangan listrik. Satuan volt ini diberikan sebagai penghargaan untuk Alessandro Volta yang telah menemukan baterai elemen cair. Ketiga, daya watt pada satuan internasional untuk daya. 1 watt dibersihkan sebagai 1 joule dibagi 1 detik, atau dalam satuan listrik 1 volt ampere 1 watt. Ini dinamakan untuk mengenal James Watt untuk sumbangannya bagi pengembangan mesin uap dan diadopsi oleh Second Congress. Rumusnya adalah P sama dengan W usaha dibagi T waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Vincent. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara listrik bisa sampai ke rumah-rumah warga dan bagaimana cara menghemat listrik melalui video animasi yang saya akan jelaskan yang satu ini. Hai semuanya, tahukah kamu mengapa rumah-rumah di pedesaan terang di malam hari? Ya benar, karena rumah-rumah di pedesaan terdapat lampu-lampu yang dapat memancarkan cahaya. Dan tahukah kamu mengapa lampu dapat memancarkan cahaya? Lampu dapat memancarkan cahaya karena dalam semua lampu mengalir sebuah energi yang bernama listrik. Di sini akan menjelaskan sedikit perjalanan energi listrik. Listrik adalah energi yang berasal dari alam. Listrik bisa ada di mana-mana. Listrik bisa ada di air, di logam, dan benda-benda di sekitar kita. Listrik digunakan untuk menyalakan lampu, radio, televisi, dan alat elektronik lainnya. Listrik dihasilkan dari berbagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan pembangkit listrik tenaga distal. Semua pembangkit listrik tersebut akan menghasilkan energi listrik yang nantinya akan disalurkan melalui sutet. Kemudian dari sutet disalurkan ke dalam tiang-tiang listrik terdekat. Dari tiang listrik akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Kira-kira bagaimana sebagian masyarakat cara menggunakan listrik? Mari kita lihat. Ayah, ibu, aku pamit sekolah dulu ya. Iya nak, hati-hati di jalan.
dan jangan nakal. Pak, aku berangkat. Mari ya, kita pergi ke kantor desa untuk menghadiri undangan kepala desa. Dari pelajaran tadi, disimpulkan bahwa listrik sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka, dari itu kita harus berhemat dalam pemakaian energi listrik. Karena semakin kita boros dalam pemakaian listrik, maka akan semakin menipis persediaan energi listrik yang kita miliki. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sangat jelas bahwa pasokan energi listrik di negara kita semakin waktu semakin menipis. Tentunya kita sebagai konsumen atau pemakai energi listrik harus berhemat dan efisien dalam menggunakannya. Bagaimana, setuju semuanya? Setuju, Pak. Saya kira sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bangun dong. Kalau nggak mau dilihat, TV-nya matikan saja. Kan eman-eman sama listriknya. Nanti bisa padam loh. Kak, udah dong main gamenya. Lebih baik kita main boneka aja kan, nggak pakai listrik. Jadi, kita bisa menghemat pengeluaran listrik di rumah kita. Sok tahu kamu, Dek. Sana, ke kamarmu aja. Belajar, besok kamu kan sekolah. Ya ampun, ibu baru sekali dalam pemakaian listriknya. Kata Pak Philip, sesuatu barang yang menggunakan energi listrik untuk menjalankannya, jika sudah tidak dibutuhkan, harus segera dimatikan. Karena itu, bisa membuat tagihan listrik dalam rumah kita menjadi naik. Terus, listrik di rumah kita juga menjadi padam. Ah, kamu kebanyakan nonton TV loh. Sudah, tidur saja sana. Sudah malam ini. Marge, it takes two to It takes two to Ternyata begini, kebanyakan orang Indonesia menggunakan listrik. Boros banget. Kalau terus begini, cadangan energi listrik Indonesia akan semakin menipis. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika energi listrik yang ada di Indonesia tidak tersisa. Kita mau kembali ke zaman batu seperti dulu, di mana cahaya pada malam hari hanya menggunakan api. Gadget hanya sebuah impian. Kebutuhan pokok yang menggunakan energi listrik tidak terpakai lagi, seperti televisi, HP, AC, radio, alat pengering rambut, dan alat-alat pokok yang lain. Maka dari itu, kita sebagai pemakai energi listrik tidak cukup hanya memakainya, kita juga harus menjaga energi listrik supaya terjaga dan menggunakannya secara efisien. Langkah sederhana dalam menghemat energi listrik. Yang pertama, gunakan lampu hemat energi, misalnya lampu neon. Lampu neon lebih bersifat hemat daripada lampu lamp. Di siang hari dapat menggunakan penerang secara alami. 2. Mematikan alat elektronik yang menggunakan listrik, seperti televisi, keran air, atau alat elektronik lainnya yang menggunakan energi listrik. Yang ketiga, mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari. 4. Menggunakan bahan alami yang dapat mendingin suhu di dalam ruangan, seperti atap dari bahan tanah atau keramik, menaruh tanaman hias di dalam rumah untuk menyejukkan udara di dalam ruangan, dan sebagainya. Yang kelima, bersosialisasi kegiatan yang bersifat hemat energi. Ingat, harus hemat dalam memakai energi listrik. Begitu penjelasan singkat dari Saudara Heru dan saya tentang energi listrik. Berikut akan ada materi medan magnet yang akan dijelaskan oleh Saudara Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang medan magnet.
Sejarah medan magnet. Pada tahun 1861, Asosiasi Ilmu Pengetahuan dari Inggris, British Association for the Advancement of Science, sering disebut DBA, membentuk komite yang dipimpin oleh Lord Kelvin, William Thomson, untuk mempelajari satuan-satuan listrik. Menurut manuskrip Februari 1902, ditulis tangan oleh Oliver Heaviside, Giovanni Giorgi mengusulkan beberapa satuan rasional untuk elektromagnetisme, termasuk Weber. Tertulis dalam manuskrip tersebut, perkalian antara volt dengan detik disebut dengan Weber oleh DBA. Komisi Teknik Elektro Internasional, International Electrotechnical Commission, mulai menggunakan istilah tersebut pada tahun 1909 dan membentuk komite untuk mengatur istilah dan definisi yang digunakan dalam bidang elektro dan menentukan pada kata istilah dalam bahasa lain selain bahasa Inggris. Namun, baru tahun 1927, Komite Teknis 1 mulai mempelajari berbagai masalah istimewa terkait satuan dan besaran listrik dan magnetik. Perdebatan teoritis berlangsung di mana beberapa insinyur listrik dan fisikawan menganggap kekuatan medan magnet dan kerapatan flux magnetik pada dasarnya merupakan besaran yang sama. Perdebatan berlanjut. IEC atau International Electrotechnical Commission memutuskan pembentukan satuan tugas untuk mempelajari seluruh masalah yang dibahas pada pertemuan selanjutnya. Pada tahun 1930, Komite Teknis memutuskan bahwa kekuatan medan magnet adalah besaran yang berbeda dari kepekatan flux magnetik. Dan muncul pertanyaan, bagaimana mengambil satuan-satuan ini dengan besaran-besarannya? Pada tahun 1935, Komite Teknis 1 menyarankan penggunaan nama untuk beberapa satuan kelistrikan, termasuk Weber dan Maxwell, untuk sistem CGS sebagai nama satuan flux magnetik. Akhirnya, diputuskan untuk tetap menggunakan satuan-satuan sebelumnya. Rekomendasi yang dapat diterima pada tahun 1935 adalah sistem dengan 4 satuan dasar yang diajukan Profesor Giorgi. Akan diterapkan pada 4 satuan dasar yang bersangkutan. Sistem ini disebut sistem Giorgi. Juga pada tahun 1935, Komite Teknis 1 menyerahkan tanggung jawab satuan dan besaran listrik dan magnetik kepada komite yang baru, Komite Teknis 24. Hal ini memicu lambat laun penggunaan sistem Giorgi secara global, yang mana akhirnya menyeragamkan satuan elektromagnetik ke dalam satuan sistem dimensi MKS secara keseluruhan. Sekarang disebut sebagai sistem internasional atau SI, Sistem Internasional de Units. Pada tahun 1938, Komite Teknis 24 merekomendasikan perhubungan antara satuan mekanik dan kelistrikan menggunakan permeabilitas dengan nilai Mi0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 H per M. Komite ini juga mengakui seluruh satuan yang telah digunakan, ohm, ampere, volt, henry, farad, coulomb, dan Weber, dapat dimanfaatkan sebagai satuan dasar keempat. Setelah perundingan, ampere akhirnya dijadikan satuan keempat dalam sistem Giorgi di Paris pada tahun 1950. Nah, berikut ini adalah satuan internasional, yaitu pengertian medan magnet. Medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak. Putaran mekanika kuantum ini dari satu partikel membentuk medan magnet, dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet atau permanen. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan magnet ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan dalam medan tersebut. Sifat-sifat medan magnet diantaranya yaitu sebagai petunjuk kompas, magnet mampu menarik benda seperti logam, besi, dan sejenisnya. Magnet bisa menembus benda buat tarikan. Semakin kuat gaya magnetnya, maka semakin kuat juga gaya tariknya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Kalau kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka akan saling menolak-menolak. Begitupun sebaliknya. Lalu di sini kita akan menonton video animasi yang diambil dari YouTube. Solenoida merupakan lilitan lingkaran kawat penghantar yang tersusun secara memanjang. Jarak antara lilitan yang satu dengan yang lain sangat rapat, biasanya terdiri atas satu lapisan.
Lingkaran pada kedua ujung solenoida memiliki diameter yang sama, misalkan sebesar D. Nah, panjang solenoida atau L dapat dianggap jauh lebih besar bila dibandingkan dengan D. Jika titik pusat dari kedua ujung lingkaran dihubungkan, akan terbentuk sebuah garis lurus. Garis ini dapat disebut sebagai sumbu solenoida. Sekarang, arus listrik mengalir. Kali ini berlawanan arah terhadap perputaran arah jarum jam. Medan magnet akan terbentuk. Arah dari medan magnet dapat diketahui dari aturan tangan kanan. Jika kita menggenggam solenoida, arah keempat jari adalah arah arus, dan arah jempol adalah arah induksi magnet. Pada tutorial kali ini, kita juga akan menghitung besar induksi magnet di pusat dan di ujung solenoida pada sumbu solenoida. Besar induksi magnet di pusat sumbu solenoida adalah di pusat sama dengan μ0 IN per L atau μ0 IN kecil, di mana di pusat adalah besar induksi magnet di pusat sumbu solenoida. μ0 adalah permeabilitas ruang hampa, besarnya 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. I adalah arus listrik. N adalah banyaknya lilitan dalam solenoida. L adalah panjang solenoida. Dan N kecil adalah kerapatan lilitan atau banyaknya lilitan persatuan panjang. Sedangkan di ujung sumbu solenoida, besar induksi magnet adalah setengahnya atau di ujung sama dengan setengah pi pusat. Untuk memahami konsep ini, kita akan menyelesaikan soal berikut. Sebuah solenoida panjangnya 8 cm terdiri dari 200 lilitan. Apabila solenoida tersebut dialiri arus listrik sebesar 5 ampere, tentukan besar induksi magnet di pusat dan di ujung sumbu solenoida tersebut. Baiklah, berdasarkan informasi dari soal, nilai I adalah 5 ampere, nilai L adalah 8 cm sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nilai N adalah 200 lilitan. Dan μ0 adalah nilai yang harus dihafal, yaitu 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Besarnya induksi magnet di pusat sumbu solenoida dapat dihitung menggunakan persamaan di pusat sama dengan μ0 IN per L. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan di pusat sekitar 1,57 dikali 10 pangkat minus 2 Tesla. Sedangkan induksi magnet di ujung sumbu solenoida adalah di ujung sama dengan setengah pi pusat, sama dengan 7,85 dikali 10 pangkat minus 3 Tesla. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya akan berikan contoh soal dan solusinya. Berapakah besar medan magnet pada titik berjarak 4 cm dari suatu kudut pada arus listrik 2 ampere? Di sini yang kita ketahui yaitu ada R sama dengan 4 cm, lalu diubah ke meter, 0,04 meter, dan itu adalah arus yaitu ada 2 ampere. Di sini kita memakai rumus B sama dengan μ0 dikali I per 2 IR sama dengan 4 pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 per 2 pi dikali 0,04. 4 pi, 10 pangkat min 7 adalah rumus dari μ0 atau konstanta magnet, sama dengan pi-nya kita coret di sini. Bisa lalu 2 di sini kita coret dengan 2. Sisanya adalah 4 dikali 10 pangkat min 7 per 0,04 sama dengan 4 di sini dibagikan dengan 0,04 sama dengan 100 dikalikan 10 pangkat min 7, atau bisa juga dipersihkan menjadi 1 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 1 dikalikan 10 pangkat min 5 Tesla. Sudah?